Mas, maaf. Sini kok di sini. Sudah. Gimana Pak tadi selama di atas? Ya, baiklah. Saya juru bicara Peradi hari ini. Bahwa kita sebagai warga sudah menyampaikan laporan terhadap Pak Rudiana, bukan Ibtu Rudiana. Saya katakan sekali lagi, laporannya adalah laporan terhadap Rudiana, bukan Ibtu Rudiana. Kenapa laporannya terhadap Rudiana? Karena yang dilaporkan Pak Rudiana sebagai sipil yang memberikan laporan, ya kan? Sebagai warga sipil dia memberikan laporan, kemudian ditangani oleh Ibtu Rudiana sebagai polisi. Itu peristiwanya. Kemudian bagaimana materi isi laporannya, kemudian bagaimana perkembangannya laporan sampai saat ini, dipersilahkan yang di samping kiri saya untuk menyampaikan jawabannya. Ya, baik rekan-rekan sekalian, kami hari ini membuat laporan terhadap Rudiana sudah selesai dan ini laporannya, bukti tanda terima laporannya ya sudah diterima. Jadi atas selesainya pelaporan ini kita harapkan pihak kepolisian ya dalam hal ini untuk segera melakukan penyelidikan ya kan terhadap laporan yang kami berikan beserta dengan semua bukti yang kami sampaikan. Dalam hal ini rekan-rekan sekalian, seperti press conference yang tadi kami sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum dari terpidana Hadi ya yang melaporkan dari 6 terpidana yang lain ya. Hari ini hanya terpidana Hadi yang melaporkan kepada Rudiana kan gitu kan atas perbuatan yang kami laporkan ya. Peristiwanya nanti penyidik yang akan sampaikan. Kami sudah sampaikan semua, kami tidak masuk ke dalam apa yang kami laporkan. Dugaan apa aja, Bang, yang terkait dengan dugaannya terhadap adalah memberikan keterangan tidak benar, palsu ya, dan juga penganiayaan, kemudian memberikan surat palsu dan lainnya. Jadi itu kira-kira begitulah kita ini. Bukti. berarti ada pengakuan dari terpidana kalau ada yang begini. Oh iya, ya mereka membuat surat pernyataan di atas tulisan tangan bahwa mereka dianiaya dan makanya memberikan kuasa oleh karena mereka ada di dalam lapas kan, sehingga tidak bisa datang, maka kami sebagai kuasa hukum kami melaporkan. Apa aja yang Bapak dianiaya oleh Rudiana ini? Siapa aja sih Pak? Siapa aja Pak? Bentuk penganiayaan. Mungkin Bang Ruli bisa sampaikan bentuk penganiayaan. Macam-macam ya bentuk penganiayaan ini yang dialami oleh klien kami, dari mulai injak-injak, kemudian pukulan, kemudian gemuk kepala, kenangan kepala sampai pecah kepalanya dan lain sebagainya. Ya itulah yang menurut saya ini masih ada gitu ya. Tapi kita lihat nanti, kita uji aja nanti oleh penyidik apakah laporan kami ini bisa dipertanggungjawabkan. Ya tadi juga ada yang bilang bahwa ini terpidana ini suruh minum air kencing segala kan. Ini hal-hal yang udah di luar kemanusiaan. Jadi saya pikir laporan ini baru dugaan. Ya kami minta untuk penyidik atau untuk Polri untuk membedah ini semuanya. Karena masalah ini tentu dengan rangkaian laporan yang kami lakukan, itu semua akan menjadi novum buat kami. Jadi di sini nggak ada debat ya, tapi kita menunjukkan sebagai keseluruhan. Kita mencari kebenaran. pasalnya ada berapa aja? Dokter Alsido mungkin bisa. Ya, Pak. Jadi mungkin pertama-tama kami mengapresiasi ya, menyambut baik bahwa laporan ini diterima. Ya, ini menunjukkan konsistensi daripada Pak Kapolri juga yang memang ingin supaya yang dahulu ya tidak dilakukan dengan dasar penyidikan scientific crime investigation,
ini menjadi pintu pembuka juga. Jadi sekali lagi ini bukan urusannya dengan instansinya, tapi yang seperti tadi disampaikan oleh Kang Deddy, ini terhadap personal. Karena memang inilah yang menjadi persoalan yang membuka permasalahan sampai dengan klien ini, para klien menjadi terpidana, ya, karena daripada Pak Rudiana ini laporannya, jadi model B itu. Nah, ini kami harapkan dengan adanya laporan ini diterima, semoga nanti kebenaran ini bisa dapat diungkapkan. Pasalnya sendiri, menerapkan pasal berapa itu? Silakan Mas Butek. Ya, silakan pasalnya dibaca. Pasalnya yang kami laporkan ada 422, ya, pasal 351, pasal 333, 335, 242, ya, antaranya itu. Nanti kita biar penyidik lah yang apa namanya, yang menentukan, ya. Masing-masing ancamannya sendiri Bang, masing-masing ancamannya sendiri. Laporan Pak Rudiana ini kan saling berkaitan juga dengan dua laporan sebelumnya, yang KRT Pasren dengan Pak AL dan Dede. Nah, harapannya ini apakah penyelidikannya untuk digabung saja atau seperti apa, Pak? Gini, karena peristiwanya kan tentu berbeda, yang dituduhkan, yang dilaporkan berbeda. Kalau digabung pasti nggak akan mungkin, karena yang kita laporkan ini pasalnya pun berbeda, tindakannya pun berbeda. Kenapa kami laporkan? Kami berharap para penyidik, kami percaya seperti yang diharapkan tadi Pak Kapolri, kepolisian, Kabak Reskrim, dan teman-teman di polisi di sini saat ini kesempatan buat kita untuk merekonstruksi ulang, menjadi pebandingan gitu kan, karena menjawab keraguan masyarakat terhadap hasil putusan yang sudah inkrah tahun 2016 yang lalu. Ya kan, kalau terus kita berpatokan, kita melakukan itu berdasarkan yang sudah inkrah itu, ya tentu nggak akan selesai-selesai. Itu sebabnya kami coba membuat LP ini, ya kan, terhadap tiga LP kita sudah lakukan. Pasren, kemudian Kavi, Aib dengan Dede, sekarang dengan Pak Rudiana, ya. Kita harapkan ini pintu masuk, coba diselidiki, betul nggak peristiwa itu, kan gitu kan? Dengan versi yang sekarang berdasarkan fakta-fakta baru yang terungkap, kan gitu kan? Nanti kita akan sandingkan, kan gitu kan? Apakah peristiwa itu benar masih seperti rangkaian peristiwa tahun 2016 yang diputuskan sampai Mahkamah Agung, atau ada fakta baru, gitu kan? Nah, itu harapan kami. Sehingga harapan kami ada, sekali lagi, tolong kepada para penyidik, ya, kepada Kabak Reskrim, Kapolri, ya, tanganilah ini sesuai dengan prosedur, tanganilah ini sesuai dengan harapan masyarakat, pencari keadilan, bukan untuk yang salah dibenarkan atau yang benar disalahkan. Kami juga nggak berharap begitu. Kalau memang peristiwanya begitu, tolong hadirkan kepada kami bukti-bukti itu yang kami laporkan itu, ya kan? Sehingga kalau memang para terpidana klien kami ini bersalah, nggak apa-apa. Tapi sampai saat ini kami meyakini bukan mereka pelaku, kan gitu kan? Bukan mereka pelaku dalam peristiwa tahun 2016 yang lalu dalam kasus ini. Demikian. Bukti yang kita bawa banyak, ya. Ada surat kuasa pertama, itu pasti untuk pelapor. Yang kedua adalah BAP, kan gitu kan? Rudiana, ada putusan pengadilan 03 dan 04 kita lampirkan. Kemudian ada digital, ya, ada potongan-potongan video. Kemudian ada pernyataan dari para terpidana dan juga yang lain, saksi yang lain. Potongan video ini potongan video penganiayaan atau apa? Oh, bukan. Ya, nantilah biar penyidik yang akan, ya. Kita nggak masuk lagi, kita bukan membuka semua di sini. Kalau bukti penganiayaannya apa aja yang disampaikan? Pengakuan. Pengakuan dan saksi. Dan masih ada berkas. Ada banyak. Cari aja di Google banyak gitu kan, Ya, iya dicantumkan. Itu kan sudah ada ini di Google banyak. Ya, baik, bahwa kita hari ini tidak memiliki tujuan untuk mempidanakan orang, tidak memiliki tujuan untuk mempenjarakan orang. Kita punya tujuan untuk membebaskan orang. Nah, kemudian menuju arah pembebasan itu harus melalui proses seperti ini, karena ini jalan yang terbaik menuju pembebasan. Dan kemudian yang berikutnya adalah apa yang kita cari? Yang kita cari adalah rasa keadilan masyarakat. Yang bersalah harus dinyatakan bersalah, dan yang tidak bersalah harus dibebaskan. Kemudian agar tidak terjadi simpang siur
yang terus-menerus berkembang di masyarakat, sebaiknya Mabes Polri meskipun putusan hukumnya belum berubah karena kita baru mengajukan PK, tetap harus melakukan penyelidikan. Di antaranya investigasi yang dilakukan Mabes Polri adalah menentukan apakah peristiwa Eki dan Vina ini peristiwa pembunuhan atau peristiwa kecelakaan. Nah, ini yang harus segera dilakukan oleh Mabes Polri. Saya pikir Mabes Polri memiliki kemampuan menganalisis peristiwa ini secara baik. Karena apa? Karena tahun 2016 itu belum jadul. Masih tahunnya adalah tahun digital. Handphone dari para terpidana masih ada. Itu kan tinggal handphonenya dinyalakan, kemudian dibuka handphonenya, itu akan terbuka kelihatan percakapannya, posisi para terpidana di mana, sehingga kita tidak cocok logi berdasarkan sains. Kemudian yang berikutnya juga saya meminta agar CCTV-nya juga dibuka. CCTV yang dibuka bisa dua. Yang pertama, kalau ingin mengejar tuduhan pelemparan, buka CCTV-nya Indomaret. Karena posisi mereka, SMP 11 itu di sampingnya ada Indomaret. Kalau kemudian CCTV terjadinya peristiwa kematian Eki dan Vina, itu kan ada di flyover. Kemudian dari sisi letak geografis, saya juga ada pertanyaan besar dari saya. Pertanyaan besarnya adalah, peristiwa Eki dan Vina meninggal itu di flyover berada di posisi Kabupaten Cirebon. Tetapi kenapa ditangani oleh Polresta Cirebon? Ini juga pertanyaan yang mesti dijawab sebenarnya dari sisi aspek SOP penanganan yang harus dilakukan. Itu saja pernyataan dari kami. Semoga pelaporan ini adalah pelaporan yang akan segera ditindaklanjuti. Dan hari ini Bareskrim Mabes Polri menjawab keraguan publik. Apakah Pak Rudiana bisa dilaporkan? Apakah pelaporannya akan diterima? Apakah akan diproses? Dan ternyata Bareskrim Mabes Polri menerima dan akan memproses. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada Pak Kapolri, kepada Pak Kabar Eskrim atas upayanya membuka kasus ini seluas-luasnya agar masyarakat kita bisa mendapatkan keadilan yang terbuka. Amin. Ya. Hasil tes DNA Peggy Cianjur gimana? Ya, kita hari ini tidak ngomongin tes DNA. Ini kan karena nanti merancui pelaporan di Bareskrim. Jadi fokus hari ini adalah fokus melaporkan Pak Rudiana ke Mabes Polri. Dalam bahasa sederhananya, kan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Pak, sini Pak. Kenapa? Kanan dulu. Pak, kenapa?